Mas yakin aku tinggal di sini? Nanti ibu Mas marah besar. Nirmalah menggelengkan kepala ketika dia diminta turun oleh Danis dari mobil, sebab mereka sudah sampai di rumah Nyonya Moana. Bukannya sejak awal kamu udah siap dengan konsekuensi ini? Mau menyerah? Nirmalah menggigit bibir bawahnya. Dia sebenarnya tidak cemas untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Danis yang pasti semakin berseteru dengan ibunya. Rumah saya lagi direnovasi. Mungkin bulan depan baru bisa ditempati. Kita tinggal di sini sampai rumah itu selesai. Begitu, Nirmalah terdiam sejenak, kemudian menatap Danis sebelum benar-benar melangkah keluar. Setelah aku masuk ke sana, mungkin aku akan lebih sering memanfaatkan Mas Danis. Mas tahu aku sedikit liar. Yakin Mas nggak akan menyesal. Danis tidak langsung menjawab. Barang-barang hantaran sudah dipindahkan lebih dulu ke rumah ini untuk sementara, dan mereka baru datang usai acara pesta sepenuhnya selesai. Sangat melelahkan dan menguras tenaga. Liar? Memangnya kamu bisa lihat sampai sejauh mana? Apa kamu akan melakukan ini? Nirmalah yang duduk di sebelah Danis cukup terkejut. Lelaki itu bergerak sebentar sebelum meraih dan tanpa suara, membuat Nirmalah sedikit kacau karena lampu dalam mobil mereka menyala. Akan ada orang yang melihat, bukan? Apa ada? Nirmalah cukup panik sampai dia bergerak menahan wajah lelaki ini. Tapi Danis malah meraih lagi untuk kedua kalinya. Mas Danis, nanti ada orang melihat, ujar Nirmalah pelan ketika dia berhasil menjauhkan wajah Danis darinya. Dia pikir lelaki ini akan sangat dingin, tapi ternyata dia sama saja mencari kesempatan dalam kesempitan. Kamu tahu pernikahan kita ini asli, meski di atas perjanjian khusus. Saya akan membayarkan bagianmu setelah kontrak kita berakhir. Tapi di lain itu, kamu adalah istri saya. Mau itu pagi, siang, atau malam, kamu harus patuh saat saya memanggil kamu. Nirmalah menelan ludah. Aku merasa seperti wanita yang bisa dibeli. Mas tahu, aku akan menolak uang itu. Itu yang akan kulakukan, ujarnya mengingatkan lagi. Di samping itu, dia hampir mati oleh debar jantung yang berdegup hebat oleh perbuatan lelaki ini. Bayangkan saja, dia berciuman dengan Danis Hadiraksa. Ini seperti mimpi, atau ini akan menjadi awal mimpi buruknya. Nirmalah merasa Danis lebih berbahaya dari Revan yang angkuh. Mas benar, karena kita udah menikah, Mas tentu berhak mengambil bagian dari hak Mas Danis sebagai suami. Tapi jangan mendadak seperti tadi, ujar Nirmalah sedikit marah. Ya ampun, ini di depan rumah, apa nggak ada CCTV yang merekam? Aku malu kalau sampai tadi kerekam. Danis terdiam. Nirmalah pun merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah cermin kecil, juga lipstik. Lipstik merahnya sedikit memudar setelah berciuman tadi, dan dia memperbaiki itu. Namun pandangan Nirmalah mendadak bertumpu pada gorden ruang tamu yang bergerak dari dalam. Dia yakin ada orang di sana. Dari bayangan postur tubuhnya, sepertinya itu seorang lelaki. Apa Revan? Kamu benar-benar biasa aja setelah saya cium begitu? Nirmalah langsung tertunduk dan tersenyum ketika Danis mengajukan pertanyaan itu. Ada luka yang tidak bisa dia gambarkan, ada rasa sakit yang tidak bisa dia ungkapkan. Mungkin dia akan menyimpan itu sendiri sampai benar-benar terbebas dari kekecewaan ini. Mas berharap aku menampar Mas saat menciumku tadi. Aku udah hancur tanpa martabat yang tersisa. Apa aku masih layak membicarakan harga diri? Bisa menikah dan menjadi istri seseorang aja udah cukup beruntung. Lalu kapan kamu akan memberitahu Revan soal kehamilanmu? Tanya Danis. Sampai Mas Revan menyadari sendiri bagaimana caraku bertahan dan menjaga anak ini. Itu bukan ide bagus. Aku tahu. Nirmalah kembali mengangkat wajah untuk menatap Danis di sampingnya. Maaf, tapi aku memang ingin melihat sejauh mana mereka merendahkanku karena vonis mandul itu. Mungkin aku juga akan menerima perlakuan kurang menyenangkan dari ibu. Tapi Mas tahu, bayi ini bahkan lebih kuat dari bayangan Mas Danis. Dia bisa bertahan saat aku banyak menangis di hari kematian Bapak. Dia juga bertahan saat aku terpuruk. Aku percaya bayi ini akan menjadi hukuman yang layak untuk Mas Revan suatu hari nanti. Hanya Revan, jika hukuman itu berlaku untuk ibu juga, aku khawatir itu akan melukai Mas Danis. Batin Nirmalah berkata demikian, jadi dia akan lebih berhati-hati jika menghadapi Nyonya Moana agar tidak melukai Danis. Baiklah, terserah.
Baiklah, terserah. Sekarang kamu udah tahu apa kewajibanmu, dan saya akan pertimbangkan anak ini agar masa depannya terjamin. Tapi kamu harus ingat, Nirmala, jangan menggunakan perasaan saat bersama saya. Kamu ngerti itu? Nirmala mengangguk pelan. Tolong yang itu juga diganti ya. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat, ujar Nirmala kepada orang yang tengah mengantarkan bunga-bunga segar dari tokonya. Sejak awal dia tahu bahwa Nyonya Muanah terbiasa menggunakan bunga segar di beberapa ruang khusus dalam rumahnya. Untuk pertama kalinya Nirmala menginjakkan kaki di rumah keluarga Hadiraksa sebagai seorang menantu yang syah. Dia benar-benar akan masuk ke dalam kehidupan mereka tanpa terkecuali. Lagi ngapain orang-orang ini? Siapa yang mengizinkan mereka masuk? Tiba-tiba ada seseorang datang. Dia adalah Revan yang baru saja selesai bersiap hendak pergi ke kantor. Ngapain lagi? Aku sengaja mau ganti bunga-bunga itu. Udah pada layu, tenang aja. Aku kasih diskon di setiap pergantian 3 hari sekali. Nirmala tersenyum lebar. Dan Revan tahu senyumnya sekarang bukan menunjukkan keramahan untuk seseorang. Diskon? Kamu pikir penghuni rumah ini semiskin itu sampai harus ada diskon? Ah, kamu tahu bukan itu maksudku, Mas. Kamu lupa, aku ini pebisnis. Ini adalah diskon pelanggan tetap. Nirmala pun melihat orang-orangnya sudah selesai mengganti bunga. Mereka pun pergi dari rumah tersebut dan kembali bekerja di toko. Mau berangkat kerja. Mana istri kamu? Jangan mau tahu urusanku. Revan memilih duduk lebih dulu di kursi ruang meja makan. Pagi ini atau pagi-pagi sebelumnya, Soraya tidak pernah bangun lebih awal. Mereka akan bangun terpisah hingga Revan mempersiapkan semuanya sendiri. Mas Danis, suara Nirmala bersemangat sekali ketika melihat kedatangan Danis. Dia lantas menggait lengan lelaki itu dan mengambilkan jas hingga tasnya untuk ditaruh lebih dulu. Duduk dan sarapan dulu. Apa Mas mau teh manis? Teh tawar boleh? Oke sayang. Saat Nirmala mengatakan ini, jedak-jeduk debar jantungnya sebab Danis sempat menatap datar meski tidak bereaksi marah. Dia sadar telah memanfaatkan lelaki ini, tapi apa yang tadi berlebihan. Nirmala segera meraih teh dan menyeduhnya di secangkir gelas. Dia tidak melihat bagaimana ekspresi Revan yang cukup jengkel dengan pemandangan terbarunya pagi ini. Sampai kapan kakak mau tinggal di rumah ini? Tanya Revan. Rumah lagi direnovasi, mungkin 1 bulan lagi. Kamu keberatan kakakmu tinggal di sini? Revan tidak menjawab. Sebenarnya Dani sudah memiliki rumah pribadi, tempat tinggal bersama istri pertamanya. Namun itu tengah direnovasi hingga dia mengatakan kepada Nirmala bahwa mereka akan tinggal seatap dengan mertua dan mantan calon suaminya. Nirmala setuju saja. Wanita itu tidak banyak membantah. Tehnya udah siap, Mas. Nirmala menyajikan secangkir teh hangatnya kepada Danis, kemudian duduk di samping lelaki itu. Tidak berselang lama, Soraya baru muncul dengan setelan rapi. Kebetulan banget kamu datang, sayang. Apa aku boleh minta segelas kopi susu? Pagi-pagi gini enak minum kopi dulu. Pinta Revan yang tidak ingin kalah dengan tindakan Nirmala barusan. Kopi? Soraya sedikit mengernyit, tapi kemudian dia melihat ada asisten rumah tangga yang lewat di sana. Bi, tolong buatkan kopi susu 1 ya, buat Mas Revan, jangan terlalu manis. Mendengar itu Revan sedikit kecewa. Ini tidak sesuai ekspektasinya. Apa dia terlalu menuntut? Itu hanya segelas kopi. Namun Revan berusaha mengerti karena Soraya memiliki kesibukan. Sekarang saja dia tengah sibuk dengan ponselnya. Pasti urusan pekerjaan. Makan dulu. Lagi chatan sama siapa sih? Tanya Revan. Pak Rasman. Kamu tahu lah Mas, aku harus ngerjain proposal baru. Dia udah minta revisiannya hari ini. Nanti kamu bantu aku ya. Soraya melihat Revan manja. Dia hanya seorang asisten manajer di perusahaan dan Revan adalah atasannya. Suara deham dari Danis terdengar. Lelaki itu sejenak menaruh sendoknya untuk bicara. Inilah sebabnya hubungan di kantor itu dilarang. Apa? Besok pagi kamu akan dipindah ke divisi lain. Maaf kalau itu membuatmu gak nyaman, tapi peraturan harus berlaku meski itu untuk anggota keluarga di sini.
untuk anggota keluarga sendiri, ujar Danis. Kak, yang bener aja, kita hidup di zaman apa? Peraturan itu udah terlalu kolot buat diteruskan. Masa dia pindah gitu aja? Apa itu bukan termasuk melanggar hak seseorang? Protes Revan. Kalau begitu, apa bisa dia menyerahkan surat pengunduran dirinya? Terdengar seperti sebuah pemaksaan, tapi Revan tidak berdaya sebab itu adalah peraturan yang tidak bisa dilanggar. Revan tampak kecewa, Soraya cemberut, sementara Nirmala tersenyum sejenak untuk memperlihatkan kesenangannya. Namun pandangan Nirmala kemudian tertuju pada sebuah menu makanan olahan ayam bakar yang ada di piring Danis. Itu adalah bagian sayap, di mana dia mendadak menginginkan makanan tersebut hingga dia terus menatapnya dalam beberapa detik. Di luar dugaan, Danis menyerahkan makanan utuh yang belum tersentuh itu ke piring Nirmala, sebab itu adalah satu-satunya sayap ayam bakar yang ada di sana. Kenapa dikasih ke aku, Mas? Tanya Nirmala heran. Saya nggak suka bagian itu. Makanlah. Danis mengambil potongan daging yang baru, kemudian melanjutkan sarapannya tanpa berkata apapun lagi. Beneran, ini buat aku. Makasih. Nirmala senang sekali. Sudah sejak tadi, ludahnya seperti menumpuk di mulut, dan dia sekarang bisa memakan makanan yang diinginkannya. Astaga, itu cuma sayap ayam. Apa kamu nggak pernah makan ayam, hah? Tanya Revan. Sayap ayam pertama di hari pertama jadi suami istri, aku nggak boleh senang. Nirmala menikmati makanannya sambil mengusap perut. Dia cukup senang sampai tidak peduli bagaimana reaksi mereka kepadanya sekarang. Nirmala terkejut saat mendengar suara benda terjatuh dari arah ruangan lain. Sepertinya ada sedikit kegaduhan di rumah sehingga dia segera beranjak dari kursi untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata memang benar ada kegaduhan antara Nyonya Moana dan salah seorang asisten rumah tangganya. Wanita lebih dari setengah baya itu marah karena salah satu pakaian kesayangannya rusak. Nyonya Moana marah hingga melempar sebuah gelas ke sembarang arah. Lantai kotor dan penuh pecahan beling, tapi Nyonya Moana seperti tidak akan berhenti. Kamu tahu, gajimu 1 tahun pun gak akan pernah bisa mengganti pakaian saya. Mau dengan cara apa kamu ganti ini, ha? Suara Nyonya Moana keras sekali sambil melempar pakaian bermereknya ke wajah pembantunya. Sementara pembantu itu menangis sesenggukan. Jangan pakai nangis saat kamu lakukan kecerobohan itu. Kamu ingat, tanggung jawab kamu gak? Maafkan saya Nyonya, saya beneran gak sengaja, ujar wanita bernama Arum itu. Maaf, kamu ini, Bu, udah cukup, kenapa Ibu memarahinya begitu? Tanya Nirmala ketika mendatangi mereka. Nyonya Moana langsung melempar tatapan sinis. Jangan ikut campur kamu, apa sekarang pekerjaanmu mencampuri urusan orang lain? Maaf, aku gak bermaksud ikut campur Bu, tapi aku dengar Mbak Arum juga udah minta maaf. Seenggaknya Ibu bisa kasih keringanan buat pakaian yang rusak ini. Keringanan? Enak banget kamu ngomong begitu. Apa kamu tahu harga baju ini berapa? Enggak, jawab Nyonya Moana seraya menatap tajam ke arah pembantunya. Sekarang kemasi barang-barang kamu dan pergi dari rumah saya. Jangan harap gaji kamu bulan ini saya bayar. Cepat pergi. Apa? Enggak Nyonya, saya mohon jangan tahan gaji saya Nyonya. Saya butuh uang itu buat uang sekolah anak saya dan ibu saya di rumah. Tolong Nyonya. Udah bagus, saya nggak nuntut kamu lunasin pakaian itu. Jangan melunjak Nyonya, jangan tahan gaji saya minta maaf Nyonya. Wanita itu sampai bertekuk lutut dan memohon kepada majikannya, tapi Nyonya Moana tidak menggubris. Dia ditinggalkan begitu saja dalam keadaan menangis terseduh-seduh dan putus asa. Nirmala tidak tega. Dia segera merangkul Mbak Arum sambil mengusap bahunya untuk sekedar menenangkan. Maafkan atas sikap ibu ya Mbak. Nirmala kali ini tidak bisa banyak membantu sebab dia bukan nyonya rumah di sini. Biar saya ganti gaji Mbak bulan ini. Mbak nggak perlu khawatir. Yang penting Mbak nggak diminta ganti rugi karena pakaian itu. Apa? Nona serius? Nirmala mengangguk pelan. Mbak tunggu di sini sebentar. Nirmala berjalan ke arah kamar dan mengambil uang pribadi miliknya. Dia memberikan itu kepada Mbak Arum sebagai ganti. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Semoga Mbak bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ya. Salam saya buat anak dan ibu Mbak Arum di kampung. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak Nona. Mbak Arum
berterima kasih kepada Nirmala sebelum pergi. Sementara Nirmala masih berada di sana, dia melihat Nyonya Moana kembali ke tempatnya. Kemungkinan Nyonya Moana penasaran dengan tindakan apa yang diambil Nirmala barusan, dan dia sangat tidak senang dengan hal itu. Udah merasa jadi nyonya kamu? Uang Danis pasti cukup besar kan? Berapa banyak kamu berniat memeras anak saya per bulannya? Astagfirullah, kenapa ibu berpikir begitu? Aku sama sekali gak kepikiran buat memeras siapapun. Nirmala jelas membantah. Halah, mustahil. Emangnya toko bungamu itu bisa ngehasilin berapa? Sejak awal kamu hubungan sama Revan, saya nggak pernah setuju karena tahu wanita model kamu itu cuma mengincar uang, cinta, bullshit. Sekarang bisa-bisanya kamu menggoda Danis supaya menjadikan kamu istri. Jadi pelacur ternyata cukup ampuh kan? Tangan Nirmala mengepal kuat. Dia sudah mengira kehidupannya tidak akan pernah baik selama berada di rumah ini. Namun tujuannya datang ke sini sudah jelas dan dia tidak akan mundur. Rasa sakit, tentu saja itu sangat terasa. Nirmala hanya akan menelan itu mentah-mentah dan mengeluarkannya seperti buang gas. Pelacur, Nirmala tersenyum kecil. Aku rasa Mas Danis hanya sangat jeli dan konsisten. Dia percaya aku bisa berubah dan akan menjadikanku ratu baginya. Pelacur yang bisa berubah menjadi lebih baik, bukankah itu bagus? Semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku akan mengambil kesempatan itu. Sepasang mata Nyonya Moana melotot. Dia semakin jengkel dengan sikap Nirmala yang tidak terusik. Padahal dia ingin sekali membuat wanita ini tidak betah dan memilih bercerai dengan Danis dalam waktu singkat. Siang harinya, di jam istirahat yang baru saja tiba, Soraya menggigit ujung kukunya sendiri dengan perasaan cemas. Dia melihat Danis Hadiraksa baru saja turun dari ruang kerjanya seorang diri. Sejenak Soraya merasa kesal. Malam saat Nirmala baru menginjakkan kaki di rumah Nyonya Moana, dia melihat dengan jelas saat Nirmala dan Danis berciuman dalam mobil. Saat itu dia hanya penasaran apa Nirmala serius menjalin hubungan dengan Danis. Dia pikir Nirmala atau Danis hanya berpura-pura saja, mengingat cinta mereka kepada pasangan masing-masing begitu kuat. Namun ternyata, sialan kalau aku tahu Mas Danis bisa dilulukan, aku nggak akan memilih Revan. Bagaimana bisa Nirmala dekat sama Mas Danis? Lelaki ini bahkan sulit ditebak. Soraya bergumam sendiri sambil terus menatap Danis dari kejauhan. Dia masih berdiri di depan pintu lift hingga Danis sampai ke sana. Soraya berusaha bersikap biasa saja ketika pintu lift terbuka dan membawa mereka ke tujuan yang sama. Dia memandang lelaki jangkung ini dari dekat. Danis tidak menoleh sedikit pun. Bukan cuma tubuhnya yang bagus, tapi masa depannya jauh lebih bagus. Nirmala, kenapa dia selalu lebih beruntung dari aku? Batin Soraya geram sendiri jika memikirkan itu. Di mana suamimu? Tanya Danis tiba-tiba. Mas Revan, sebentar lagi dia baru turun. Pekerjaannya belum selesai. Danis tidak menjawab apapun setelahnya. Lihat aja, gimana aku nggak heran. Mas Danis kalau bicara aja seperlunya, tapi Nirmala bisa deketin dia gimana caranya? Batin Soraya masih penasaran. Dia cukup iri karena ini di luar kendalinya. Sampai pintu lift terbuka di depan, ternyata Nirmala sudah menunggu dengan wajah ceria. Wanita itu sekarang lebih sering mengenakan pakaian longgar, rambutnya terikat dan sederhana. Dia tidak seperti seorang istri dari CEO perusahaan besar sekelas Hadiraksa. Nirmala, kamu sengaja datang ke sini? Tanya Soraya sambil tersenyum basa-basi. Nirmala mengangguk. Mas Danis sengaja aku makan siang bareng. Oh, Soraya menahan lebih banyak kekesalan karena itu. Baru keluar Mas, mau makan di mana kita sekarang? Tanya Nirmala seraya menggandeng lengan Danis. Restoran Perancis, Niken udah buat reservasi siang ini. Oh iya, apa Mas mau makan bareng sama? Danis tidak mengatakan apapun, hanya menatap Nirmala saja seolah-olah menjawab bahwa dia tidak senang ada orang lain mengusik makan siangnya yang tenang. Nirmala langsung mengerti dan melihat ke arah Soraya. Kamu lagi nunggu Mas Revan kan? Aku duluan ya, bye, ujar Nirmala sambil tersenyum. Dia pun mengikuti Danis masuk mobil dan meninggalkan Soraya di tempatnya. Astaga, apa dia baru aja pamer? Soraya menghela nafas kasar. Dia tidak percaya, seharusnya dia yang melakukan itu.
berhasil mendapatkan refund. Sesampainya di restoran, makanan sudah tersaji di meja makan. Sebenarnya Nirmala tidak ingin pergi karena takut akan membebani Danis dengan suasana hatinya sekarang. Danis menerima telepon dari Nyonya Moana. Awalnya lelaki itu ingin beranjak untuk mencari tempatnya bicara, tetapi Nirmala menahan hingga Danis kembali duduk ke kursinya. Danis, kamu harus cari pembantu pengganti secepatnya. Mbak Arum udah ibu pecat karena dia merusak pakaian kesayangan ibu. Suara Nyonya Moana di telepon ponsel milik Danis, tapi cukup terdengar oleh Nirmala. Oh baiklah, aku akan menghubungi Niken buat nyari ke yayasan. Satu lagi Danis, apa kamu gak bisa suruh Nirmala tinggal di rumahnya aja? Ibu Risi, kenapa? Apa dia bikin ibu kesal? Ya iyalah, baru sehari dia ada di rumah udah semena-mena. Tapi yang paling penting, ibu nggak mau ada omongan orang yang nggak enak. Kamu tahu semua teman-teman ibu nyari tahu latar belakang menantu ibu bagaimana. Soraya masih bagus karena dia anak pejabat desa, jejaknya bersih dan nggak suka dugem kayak istri kamu sekarang. Bagaimana kalau teman-teman ibu tahu? Itu memalukan Danis. Kamu tahu di kehidupan kita, rumor itu menyebar cepat. Nirmala tertunduk saat pandangan mata Danis tertuju padanya. Dia tidak berkata apapun. Aku pikir ibu nggak senang karena vonis mandul itu. Ternyata ada hal lain. Ini perkara berbeda, Danis. Ini menyangkut nama baik ibu. Nirmala akan tinggal di rumah seperti yang aku bilang sampai bulan depan. Nggak akan lama. Kalau ada orang yang bicara tentang dia, aku nggak peduli. Danis berkata sambil terus melihat Nirmala yang masih tertunduk sedih. Mana bisa kamu nggak peduli soal ini? Dia bikin keluarga kita malu. Lagian udah ibu bilang menikahi dia itu cuma bawa masalah. Kamu terus ngeyel dan gak pernah mau dengar ibu. Kalau ada rumor nanti, siapa yang paling malu kalau bukan ibu? Danis menghela nafas pelan. Kita bicara di rumah. Sekarang Danis, siang ini aja dia pergi entah kemana. Pasti dia ngumpul lagi sama teman-temannya yang gak jelas itu. Cepat tegur dia, atau ibu sendiri yang turun tangan. Panggilan mendadak terputus. Danis menaruh ponselnya ke atas meja. Setelah itu mengambil segelas air minum yang tersaji di atas meja untuk Nirmala. Wanita itu sesekali menyekah basah air mata yang meluncur ke pipinya meski mencoba tersenyum. Aku baik-baik aja, Mas. Danis menaruh kembali segelas airnya. Saya kira ini bukan makan siang menyenangkan. Sedikit, kamu mau pindah lebih awal. Mungkin ada kamar yang bisa ditempati. Nggak perlu, Mas. Aku akan baik-baik aja. Serius, sebenarnya aku tipe orang yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ujar Nirmala sambil tersenyum sepenuhnya. Aku cuma terganggu dan gak nyaman. Ucapan ibu tadi sepertinya benar. Latar belakangku gak bagus. Apa Mas Danis gak akan terpengaruh? Menurut kamu siapa yang bisa mempengaruhi saya? Nirmala terdiam, menatap Danis tanpa jeda, dan dia sadar lelaki ini sangat kokoh dalam berpendirian. Lagi pula kekuasaan dan pangkat yang dimilikinya tidak akan goyah hanya karena rumor kecil kan.